الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Kita masuk ke dalam hari-hari yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah bersumpah dengannya dalam firman-Nya wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ia adalah merupakan hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan ia adalah merupakan hari-hari yang amalan saleh Allah sangat mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh paling dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 ini. Qalu walal jihad fi sabilillah. Lalu para sahabat berkata, tidak juga dengan jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang pergi membawa harta dan dirinya kemudian tidak kembali lagi. Ini menunjukkan ya akhal Islam, bahwa ini adalah hari-hari yang terbaik, hari-hari yang paling utama kita beramal saleh padanya. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, yang berusaha menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan yang sangat besar untuk kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan banyak beramal saleh. Adapun amalan yang paling utama di hari-hari ini, yang pertama adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Jumhur ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui itu 10 awal bulan Dzulhijjah adalah Abdullah bin Umar, demikian pula Abu Hurairah. Apabila telah masuk 1 Dzulhijjah, mereka pergi ke pasar, lalu keduanya bertakbir dan orang-orang pun bertakbir mengikuti takbir keduanya. Itu menunjukkan saudaraku sekalian, hari ini adalah hari-hari yang sangat utama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia adalah amalan yang sangat ringan di lisan, akan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya. Kita membaca Al-Quranul Karim. Demikian pula kita berusaha untuk mengkaji ilmu, membaca ilmu-ilmu Islam, yang itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, perbanyaklah berzikir kepada Allah di hari-hari ini. Yang kedua, amalan yang paling agung di sisi Allah di hari-hari ini, yaitu saumu yaumi Arafah. Berpuasa di hari Arafah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya saumi yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, tukaffirus sanatal madiyah wal qabilah,
itu bisa menggugurkan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Luar biasa. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah disyariatkan untuk puasa selama 9 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Jumhur mengatakan tidak disyariatkan. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun juga puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sementara sebagian ulama mengatakan disunnahkan berdasarkan hadis Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah pernah berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Wal muthbit muqaddam 'ala nafi, yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Dan hadis tersebut diriwayatkan Abu Daud. Ummatul Islam. Adapun puasa tarwiyah yang dikenal oleh sebagian orang di zaman ini di negeri kita, yaitu mengkhususkan pada tanggal 8 dan 9, maka ketahuilah saudaraku sekalian, bahwasanya hadis tentang puasa tarawih adalah hadis maudhu, hadis yang palsu, yang tidak boleh kita amalkan. Bahkan apabila kita mengamalkannya, kita termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila kita berpuasa pada tanggal 8 itu karena bertepatan dengan hari Senin misalnya, atau hari Kamis misalnya, dengan tujuan kita berpuasa Senin dan Kamis, tidak mengapa tentunya. Faya ummatal Islam, di antara amalan yang besar dan agung yaitu adalah udhiyah, berkurban. Ia adalah syiar Islam yang sangat besar sekali. Ia adalah merupakan sembelihan yang agung, di mana ia adalah persembahan untuk Allah Jalla wa Ala, yang akan sampai kepada Allah, bukan darahnya, bukan pula dagingnya, akan tetapi ia adalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Akhal iman a'azzani Allah. Dan tentunya orang yang ingin berudhiyah, hendaklah ia berhati-hati apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, agar ia tidak memotong rambut dan kukunya serta kulitnya. Karena demikian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, idza dakhala al-'ashru, apabila telah masuk 10 atau idza dakhalat Dzulhijjah, awal Dzulhijjah kama qala, apabila seseorang dari kalian telah masuk Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian berniat ingin berudhiyah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basyarihi syai'an, maka jangan ia memotong rambutnya, tidak pula kulitnya yang hendak lepas itu. Maka ya akhal Islam, ini di antara amalan-amalan yang agung. Dan banyak lagi amalan soleh yang lainnya. Kita membantu fakir miskin, kita berbakti kepada orang tua, kita bersilaturahim, demikian pula memberi makan orang-orang yang susah. Kita berusaha, berlomba-lomba di hari ini untuk beramal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan adanya hari-hari ini kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Namun di sana ada orang-orang yang merugi. Di hari-hari yang mulia malah ia berbuat dosa kepada Allah. Padahal kata para ulama, berbuat dosa di hari-hari yang sangat mulia, tentunya dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini adalah hari-hari haram. Ini adalah bulan-bulan haram. Berbuat zalim di bulan-bulan haram, itu dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan bulan Rajab. Lalu Allah mengatakan dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri. Bagaimana apabila bertepatan dengan hari-hari yang paling utama? Tentu dosa di saat itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana wa jami'a a'malina ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Roja TV